Isinya adalah batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudi, apa isinya kalung Garaksur? Kalung Garaksur isinya adalah batu energi. Kalung Garaksur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan kiste. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalung Garaksur ini adalah obat anti kanker, tumor, kista. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuk halus menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca Garaksur ini. Bapak Ibu, sekarang akan saya jelaskan. Setelah kalung Garaksur ini diciptakan, ya isinya adalah 36 jenis batu tadi, diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh kalung Garaksur. Far infrared adalah energi inframerah jarak panjang, ya. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu dulu. Jadi Bapak Ibu, apapun sakit-sakit tempelkan. Di sepengetahuan saya Pak Rudi, tempelkan. Kena setikaan, cepat tempelkan, ya, tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari jatuh, sandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol, tidak jadi benjol. Kalau sudah jadi benjol, tempelkan, kempes lagi. Jadi pertama, ngilangin sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu, racun bisa masuk badan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja melalui polusi udara, ya, melalui makanan yang nggak sengaja kita makan, atau gaya hidup yang kurang sehat, obat-obat sasar kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik, ya. Racun cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung Garaksur. Cepat sekali disikatnya, begitu kita pakai kalung atau angkatan dari Tuhan, dari Sang Yang Widi, dari Allah. Jadi Bapak Ibu, karena kalung Garaksur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, maka hebatnya luar biasa. Apapun yang bagus-bagus sama dia akan ditingkatkan, apapun yang jelek-jelek sama dia akan dihabisi. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ini penting sekali, saya perlu terangkan pada Bapak Ibu bagaimana hebatnya. Badan manusia adalah punyanya Tuhan, betul benar? Karena badan kita adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan kita hanya Tuhan saja, setuju? Yep. Nah, tetapi Bapak Ibu, dari pengalaman saya ada 4 jenis roh yang sering masuk pada manusia tanpa kita sadari. 4 jenis itu apa saja? Dulu saya tidak mengerti, saya bahkan tidak percaya karena bagi saya aneh dan tidak real bagi saya. Tapi sekarang saya sangat mengerti, ya. Bahkan kalau saya mau menciptakan buku tentang hal-hal begini, mungkin buku saya termasuk lengkap sekali karena kita mengalami banyak sekali. Nah, 4 jenis roh itu apa saja yang sering masuk pada manusia? Yang pertama dikenal dengan istilah roh halus. Kalau orang Bali mengatakan dengan istilah wong samar, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal dengan istilah jin. Kalau orang bule mengenal dengan istilah ghost atau hantu, ya. Oke. Wong samar bisa masuk pada manusia. Kalau dia berani masuk dalam badan manusia, saya sebut sebagai setan, ya. Oke, jadi yang pertama namanya setan. Yang kedua yaitu setan yang diperalat sama seorang dukun jahat. Dikenal dengan istilah apa ini? Santet, guna-guna, black magic, teluh, tenung. Ini banyak, ya. Nah, tetapi dua jenis ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jenis yang ketiga. Yang ketiga ini paling berbahaya. Berkali lipat lebih berbahaya daripada setan, jauh lebih ditakuti daripada dukun santet, sangat terkenal di Pulau Bali. Apa kira-kira nomor 3? Leak. Bapak Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Amerika nggak bisa, Jepang nggak bisa. Jepang pintar bikin mobil, bisa ngeleak nggak bisa. Orang Bali paling hebat, betul nggak? Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengeleakan sebetulnya tidak jahat. Leak itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-temurun masyarakat di Bali yang diciptakan oleh leluhur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengeleakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita mempelajari apa itu roh sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini, dirubah-rubahlah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah, doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Yang Widi, malah berbalik memusuhi Sang Yang Widi dan menyembah kepada setan. Jadi ada 2 jenis leak sekarang. Leak yang baik ada apa enggak, Pak Rudi? Ada. Leak yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali jauh lebih banyak leak yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya sangat benci sama leak jahat. Karena apa? Karena saya adalah anak buah Sang Yang Widi. Leak jahat benci sama Sang Yang Widi. Dia menyembah setan. Saya punya hobi menolong orang, dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati, dia tambah sakti, ya. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Yang Widi. Jadi tidak usah bicara 1, 2, 3 leak.
Mau semua leak di Bali suruh masaker, asalkan jahat ya, asalkan jahat, suruh masaker, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian aja, hanya dengan kekuatan dari Sang Hyang Widi dan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Leak atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi Bapak Ibu berkali-kali saya katakan, bahkan saya sering juga direkam, saya katakan bagi yang belajar ilmu leak hitam segera berhenti, kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian, ayo serang saya, ya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu saya katakan bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu. Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada leak kurang ajar ya dijamin. Sekarang Tuhan tidak sabar, ya. Minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada leak yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan, kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini leak-leak di Bali mau habis. Saya sedih terus terang aja ya. Aduh, dulu Bapak Ibu tahu, tanya Pak Sudarata, tanya Pak Bagus dulu ya. Setiap tanya Pak Arianto, setiap ada presentasi, wih bisa berapa kita ketemu leak? Iya mari. Bisa 3, 4, 5, 7 bisa gitu. Paling tidak 1, 2 itu pasti tiap presentasi. Orang baru saya keluar gini udah kayak di sana, kayak di sini. Sekarang kemana leaknya udah mulai habis. Sampai saya berpikir apakah ini salah saya bikin training energi. Jadi punya murid banyak, ada ratusan murid saya menyebar kemana-mana. Dari semua kabupaten di Bali, bahkan sampai keluar Bali, nyikat-nyikat leak ya. Apa perlu saya berhentikan ngasih training? Tapi kembali lagi Tuhan maunya supaya begitu. Ya biar dah supaya Bali jadi bersih, betul apa enggak? Nah, di antara kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita tidak tahu, mereka katanya orang polos-polos, ternyata Ratu Lea, Raja Lea, ya, ilmunya ternyata tinggi, kan begitu. Nah, tapi tenang saja, bagaimana Pak Rudi? Kita kan nggak tahu, kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat, tenang saja. Dengan kalau nggak rasul, otomatis Bapak Ibu akan terprotek. Bagaimana cara kerja kalau nggak rasul? Bapak Ibu, semua makhluk itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu. Ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat. Kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati, betul apa enggak? Nah, makhluk lain juga sama. Termasuk roh-roh lain, ya. Roh itu ada dua, ada roh baik, roh positif, ada roh negatif. Roh yang paling positif apa? Sang Hyang Widi, Tuhan. Roh yang negatif apa? Setan. Setan, leak, santet. Rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh negatif. Roh-roh itu kalau kena kalung galasur tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester, mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang pegang kalung galasur tidak kuat, berarti saya jamin 1000%. Di dalam badan dia ada setannya. Jadi Bapak Ibu kita pasang mata, pasang telinga. Siapapun juga kalau pakai kalung galasur tidak kuat, muntah-muntah, pusing, tidak kuat, pengen dibuka kalungnya, berarti pasti dalam badan dia ada setannya, ya. Nah kalau kita mau ngetes ada keluarga, Pak Rudi kenapa keluarga saya tiba-tiba pemurung, tiba-tiba dia jadi diam saja, suruh pakai kalung galasur, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isinya dia tidak mungkin berani, takut dia, lihat aja udah takut, pegang panas, ya, pegang gemeter dia, atau muntah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Apa nih? Apa dia nih? Apa nih? Orang nak malu. Kaca yang takut. Kaca. Coba tempelan. Oh. Kayak nasa nih. Masa panas? Coba pakai sini. Mancing mandi. Aduh. Temen gak nih? Apa mulai? Cuma itu. Panas apa? Masa kaca kok panas? Nah, nih. Nah, Bani banyak nyakitin anak. Aduh. Ayo lihat dulu apa ini? Apa ini? Dulu sih apa ini? Coba tempelkan di kepalanya dulu gimana rasanya coba. Oh panas Apa iki? Iya rasanya enak. Kopongan. Ya, aku kok dipotok-potok gitu. Iya. Ular gitu. Kacau ular. Lo udah punah. Ini coba lo. Oh, sampai rominggu. Sampai rominggu. Kepala ular. Yuk. Biar putus dia. Rominggu. Siapa jenenge siapa ini? Ular gede. Senang ambil ular nih. Sekali cepat keluar.
pasien bagaimana? Bisa ketemukan saya, kita akan terapi, atau ketemu ke murid-murid saya. Sudah banyak murid saya yang saya didik untuk dipakai Tuhan juga sama murid saya, sudah bisa lawan leak, lawan santet, sudah hebat. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau tidak ada saya, tidak ada murid saya bagaimana? Kalau garasornya pakaikan terus, kasih minum airnya terus, maka setannya akan lengketik, bahasa Inggrisnya lengketik, tahu ya? Akan terlempar keluar dan tidak berani kembali lagi. Nah, sekarang saya punya kabar bagus. Kalau Bapak Ibu sudah pakai kalung garasur, Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet. Leak tidak berani. Wong samar melayu semua, tak lari dia, ya. Kalau ada orang yang jahat, orang iri sama kita, tidak usah takut, suruh nyantet, tidak usah banyak ngomong, suruh santet, suruh sini, tidak bisa. Setannya tidak berani, jarak 5 meter lari dia. Bahkan kalau dia memaksa menyantet orang yang sudah pakai kalung garasur, dia sendiri akan mati. Wong langsing rong sangang leak para leak putih sami leak sane wenten ring jagat niki. Mangken tiang kama kediling rago anak niki. Cabut sami kesaktian di tiang. Wong rang rengsah merago siki merago tigot barang-barang. Wong samar wong random maka sami rangdo meriki. Rang rensah merago pati merada tejo. Sampun mangkin puput di tiang ring anak riki. Pamit di tiang ring riki. Sang ruang suyang salang sungkang klang. Wang cang sing wang lawang sayo walau sang cang sok. Wang liwang salang wang cicing wang maka sami wang samat sane wenten. Siap, yang pegang. Ya, mic-nya taruh, pegang. Mic-nya taruh. Pegang. Kakinya tanggap. Oh, kaki. Tidak bisa keluar. Sebelum kawin tidak pernah sakit kepala, sejak kawin sakit kepala terus, terutama kalau ada rorainan atau kajian kliwon, ya, upacara-upacara keagamaan dia sakit kepala. Inilah sakit kepala yang hanya ada di Bali. Coba sekarang ibu pegang kalung ibu, dipegang juga pelan, digemel. Nah, apa yang ibu rasakan? Panasnya seperti apa? Seperti api. Masa seperti api ya? Kakinya sakit. Coba sekarang tangan satunya. Rasa. Ya, siap, pegang. Ya. Ya. Kamu tidak bisa keluar, semua pintu saya kunci. Semua pintu mengancing tidak bisa keluar. Semua pintu dikunci. Santai dulu sekarang, istirahat. Ya, semua pintu dikancing. Jadi tugasnya yang megang ada 3. Dua megang supaya tidak bisa lari, tidak menyerang orang dan tidak menyerang diri sendiri. Kakinya dipegang. Ayo pegang. Saya ngidang pesu, onyong pintu mekancing. Ya, kaki lagi satu dipegang. Kuda memek ini ngejuk saya kok sekarang sejak dia pakai kalung terbongkar saya semua jadinya. Oh, kalung apa? Kalung garasor dulu bisa saya sembunyi lagi di kakinya, lagi di perutnya, lagi di ulu hatinya. Saya sudah menyatu dengan darahnya dia, makanya dia sebentar kalau saya sibuk dia seger. Kalau saya bisa ngacak dia pakai upah satu, sudah ada dia, ai, dikira mah, padahal dia tidak ada sakit. Kamu yang bikin? Iya, semua. Sebentar saya minta bikin cara Ya. berenggang. Apa?
Anda yang menguasai daerah sini. Saya ada di wilayah Anda. Ya, Apakah Anda merestui rumah saya menjadi tempat pengobatan? ya, saya merestui. Di sini memang bagus tempatnya. Ya, saya merestui di sini. Saya minta tolong, karena saya seorang Nasrani, saya minta tolong Anda berhubungan dengan penduduk orang yang ada di sini, Ya. dengan tuan rumah yang ada di sini. Sudah, semuanya berterima kasih. Berterima kasih. Sudah. Sakit. Apanya sakit? Panas. Aku mau pulang. Nggak bisa pulang. Kasih obatnya dulu. Obatnya. Ya, bilangin itu obatnya. Ayo siksa lagi. Tangan sih dia. Enggak. Beri dia nafas. Supaya dia bisa bicara dulu. Ada obat. Ada obat. Ya kalau nggak ada obat, cabut penyakitnya sekarang. Aku mau pulang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Bayar kontrakan dulu. Berapa lama kamu sudah di Lo? Coba jawab pertanyaan itu. Berapa lama udah di Lo ya? Ya kapan? Isi. Nggak boleh. Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Aduh, si Fani. Aduh, si Fani. Aduh, si Fani. Aduh, yang kencang nih. Aduh, apa gitu? Aduh, Caca Bani. Aduh, apa kali? Aduh, Caca Bani. Aduh, dosa bobor, aduh, Caca Bani, Bos mata ada bojol kaca nih. Ini nih. Ilatri, sane. Woi, Sane. Mati lah ini sane mati kasih jadi kebakar jangan. Dia mandan tadi no kebakar jadi nih. Aduh, orang jahatnya bro. Di kubur dah. Sane. Sakit tadi tuh nih. Mandannya yang jangan ini lah. Sane. Adi ngeton keluarga aja kayaknya tuh. Adinya nggak jelek sini. Dia menghindar dia, bukan ibu yang. Sane. Dia Ayo ngomong siapa namamu? Kenapa kamu nyakitin sebab? Pulang. Siapa yang minta pulang? Hah? Kamu minta pulang? Alamatmu di sana jalan apa? Desa apa? Kurang gede? Besarin? Roka. Di mana kamu tinggal? Mengerai. Hah? Mengerai. Negarain? Alamat lengkapnya di mana? Flores. Flores itu di mana? Manggarai itu di Flores, tapi Flores mana? Roka. Hah? Roka. Oka. Sudah berapa lama kamu di dalam? Berapa lama? Berapa? Besarin? 8 tahun. Terus tujuanmu sakitnya di mana? Tujuannya? Hah? Di mana? Besarin? Mata. Di mata biar apa matanya? Biar apa? Nggak bisa lihat. Besarin? Nggak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Ada hubungan apa kamu sama Sebastian? Masih hubungan keluarga atau orang lain? Hubungan keluarga. Hah? Hubungan keluarga. Apa? Keluarga. Besarin? Keluarga. Keluarga. Siapanya Sebastian? Paman apa?
Ngomong yang betul. Ayo, paman, Pak. Paman. Ya, paman. Aduh, Pak, tolong. Ampun aku, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun aku, Pak. Ampun, Pak. Sakit, Kamu Pak. siapa? Ya sendiri, Pak. Sakit. Aduh, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Menyesal nggak kamu? Misal, Pak. Besok masuk lagi ya? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Udah, Ya. Pak. Udah, Pak. Sakit, Pak. Udah. Aku enggak usah lagi, Pak. Coba enggak kamu? Ya betul, Pak. Kau salah kan? Salah, Pak. Apa salah? Pak. Saya bikin dia sakit, Pak. Gitu ya. Bikin dia sengsara. Ampun, Pak. Ampun aku. Aduh, Pak. Udah, Pak. Umpan. Udah, Pak. Aduh, Pak. Ampun aku, Pak. Saya minta maaf. Ya minta maaf, Pak. Sama siapa? Sama dia. Kamu berdoa sama Tuhan. Minta maaf, minta ampun. Kamu siapa telah menyakiti siapa? Kamu bertobat tidak akan mengulangi lagi. Kalau kamu mengulangi lagi apa resikonya? Ayo buat sumpah sendiri. Demi nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Terus? Aku tidak mau lagi. Ampun. Sudah mau keluar? Mau pulang? Pulang ke mana? Rumah mana? Hah? Kerasin? Manggarai. Bisa keluar sendiri atau saya tolongin? Tolong ya. Ingat ya, tidak boleh masuk lagi. Jawab yang keras. Ya, Pak. Kalau kamu masuk lagi, saya tidak akan melepaskan kamu. Dengar? Oke. Hitungan ketiga, kamu keluar. Sekarang kumpulkan tenaga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya buka semua lubang cakra dari dalam keluar. Saya terbuka lebar, semua lubang terbuka. Keluar setan yang sudah bertobat ini. 1, 2, 3, keluar. Bawa semua penyakitnya. Bawa semua penyakitmu. Keluar. Muntahkan semuanya. Keluar. Terus.